Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini tentang operasi hitung campuran bilangan cacah. Sebelumnya, kita akan belajar dulu tentang sifat-sifat operasi hitung. Sifat operasi hitung yang pertama adalah sifat komutatif atau pertukaran. Perhatikan, jika ada A ditambah B sama dengan B ditambah A. Itu adalah contoh sifat komutatif. Yang kedua, A dikali B sama dengan B dikali A. Contoh dalam bentuk bilangan, 5 ditambah 9 sama dengan 9 ditambah 5. Ruas yang depan hasilnya 14, ruas yang belakang hasilnya juga 14. Contoh yang kedua, perkalian 7 dikali 5 sama dengan 5 dikali 7. Ruas yang depan hasilnya 35, ruas yang belakang hasilnya juga 35. Hal yang harus diingat, sifat komutatif hanya berlaku untuk operasi hitung sejenis, yaitu penjumlahan saja atau perkalian saja. Selain operasi hitung tersebut, tidak bisa menerapkan sifat komutatif. Sifat yang kedua, asosiatif atau pengelompokan. A ditambah B ada dalam tanda kurung, ditambah C sama dengan A ditambah, tanda kurungnya digeser, menjadi B ditambah C. Itu adalah asosiatif pada penjumlahan. Kemudian yang kedua, asosiatif pada perkalian. Jika ada A dikali B dikali C, A kali B-nya dikerjakan lebih dulu atau diberi tanda kurung, itu akan sama dengan A dikali B dikali C yang dikerjakan dulu atau yang diberi tanda kurung yang B dikali C. Contoh dalam bentuk bilangan, 20 ditambah 17 diberi tanda kurung, ditambah 13 sama dengan 20 ditambah dalam tanda kurung 17 ditambah 13. Ruas yang depan yang dikerjakan dulu yang dalam tanda kurung, 20 tambah 17 hasilnya 37 ditambah 13. Ruas yang belakang yang dikerjakan dulu adalah 17 ditambah 13 hasilnya 30. Jadi 20 ditambah 30. Sehingga ruas yang depan hasilnya 50, ruas yang belakang hasilnya juga 50. Ini pembuktian sifat asosiatif berlaku pada penjumlahan. Yang kedua, 18 dikali 4 dikali 5, yang dikurung adalah 18 dikali 4, sama dengan 18 dikali 4 dikali 5, yang diberi tanda kurung adalah 4 dikali 5. Ruas yang depan hasilnya 72 dikali 5, ruas yang belakang hasilnya 18 dikali 20. Ruas yang depan menghasilkan bilangan 360, ruas yang belakang juga menghasilkan bilangan 360. Bukti bahwa sifat asosiatif bisa diterapkan pada operasi hitung perkalian. Ingat, sifat asosiatif hanya berlaku untuk operasi hitung sejenis, penjumlahan saja atau perkalian saja. Sifat yang ketiga yaitu distributif atau penyebaran. Distributif yang pertama adalah perkalian terhadap penjumlahan. Perhatikan, jika ada A dikali B tambah C, B tambah C-nya dikurung, akan sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Sebagai contoh, 9 dikali 10 ditambah 7, 10 tambah 7-nya dikurung, sama dengan
9 dikali 10 ditambah 9 dikali 7. Untuk ruas yang depan menjadi 9 dikali 17. Ruas yang belakang 90 ditambah 63. Ruas yang depan hasilnya 153. Ruas yang belakang hasilnya juga 153. Jadi, sifat distributif bisa diterapkan pada perkalian terhadap penjumlahan. Yang kedua, distributif perkalian terhadap pengurangan. Jika ada A dikali B kurangi C, B kurangi C-nya dikurung, akan sama dengan A dikali B dikurangi A dikali C. Sebagai contoh, 7 dikali 30 dikurangi 3, diberi tanda kurung, 30 kurangi 3-nya, akan sama dengan 7 dikali 30 dikurangi 7 dikali 3. Ruas yang depan menjadi 7 dikali 27. Ruas yang belakang 210 dikurangi 21. Ruas yang depan hasilnya 189, ruas yang belakang hasilnya juga 189. Nah, 3 sifat operasi hitung yang sudah dijelaskan tadi semuanya dapat digunakan dalam rangka mempermudah pengerjaan operasi hitung. Selanjutnya, kita akan pelajari urutan pengerjaan hitung campuran. Perhatikan, ada anak tangga berisi tanda-tanda operasi hitung. Nah, yang ada di paling atas adalah tanda kurung. Bukan tanda operasi hitung, tapi tanda kurung. Kemudian di bawahnya ada akar dan pangkat. Di bawahnya lagi ada kali dan bagi. Di bawahnya lagi ada tambah dan kurang. Aturan pengerjaan, jika ada operasi hitung dalam tanda kurung harus dikerjakan lebih dulu karena tingkatannya paling tinggi. Yang kedua, operasi hitung yang tingkatannya lebih tinggi dikerjakan lebih dulu. Yang ketiga, operasi hitung yang setingkat dikerjakan urut dari kiri atau depan. Tambah dan kurang itu setingkat, kali dan bagi itu setingkat. Tapi kalau kali dan bagi tingkatannya lebih tinggi dibandingkan tambah dan kurang. Sebagai contoh, 19.021 dikurangi 12.864 ditambah 3.068 dikurangi 1.519 sama dengan titik-titik. Perhatikan tanda operasi hitung yang ada, yaitu pengurangan dan penjumlahan, artinya setingkat. Maka mengerjakannya harus urut dari kiri atau dari depan. Nah, yang dikerjakan pengurangannya dulu. Hasilnya 6.157. Dilanjut, yang belum dihitung dimasukkan lagi. 3.068 dikurangi 1.519. Yang dikerjakan berikutnya adalah penjumlahannya. Sehingga menjadi 9.225 dikurangi 1.519. Hasilnya 7.706. Contoh kedua, 18 dikali 924 dikurangi 196 dibagi 28 ditambah 128 sama dengan titik-titik. Perhatikan ada operasi hitung yang di dalam tanda kurung. Maka harus dikerjakan lebih dulu. Sehingga menjadi 18 dikali 728. Hasil pengurangannya tadi
dibagi 28 ditambah 128. Yang tingkatannya lebih tinggi sekarang adalah perkalian dan pembagian. Dikerjakannya dari yang depan dulu, maka perkaliannya. Hasilnya 18 kali 728 adalah 13.104. Dibagi 28 ditambah 128. Yang berikutnya dikerjakan adalah pembagiannya. Hasilnya 468. Maka jika ditambah 128 hasilnya menjadi 596. Selanjutnya contoh penyelesaian masalah. Budia membeli 150 kantong beras. Setiap kantong berisi 5 kg beras. Sebanyak 15 kg diberikan kepada nenek. Beras yang masih ada dibagikan kepada 49 tetangga di sekitarnya sama banyak. Berapa kilogram beras yang diterima masing-masing tetangga? Maka jawabnya, langkah yang harus anak-anak tempuh untuk menyelesaikan masalah atau menyelesaikan soal cerita, yang pertama adalah baca kalimat soalnya berkali-kali sampai anak-anak paham maksud dari soal tersebut. Kemudian, lihat bilangan-bilangan yang ada. Dari contoh soal tadi, dapat dibuat kalimat matematika 150 dikali 5 dikurangi 15. Karena tadi 150 kantong masing-masing beratnya 5 kg. Dikurangi 15 diberikan pada nenek. Itu diberi tanda kurung, harus dihitung lebih dulu. Dibagi 49 sama dengan 750 dikurangi 15 dibagi 49 sama dengan 735 dibagi 49 sama dengan 15. Jadi beras yang diterima masing-masing tetangga ada 15 kg. Itu kalau anak-anak menghendaki atau sudah mampu menuliskan kalimat matematika secara langsung dalam bentuk yang panjang. Jika belum, anak-anak bisa mencari alternatif mengerjakan satu persatu. Seperti contoh, pertama menghitung banyaknya beras, 150 kantong kali 5 kg. Sama dengan 750 kg. Diberikan kepada nenek 15 kg. Sehingga sisa beras 750 kg dikurangi 15 kg sama dengan 735 kg. Selanjutnya beras sisa tadi dibagikan kepada 49 tetangga sama banyak. Sehingga beras yang diterima masing-masing tetangga sama dengan 735 dibagi 49 sama dengan 15 kg. Anak-anak boleh memilih mau menggunakan cara yang pertama yang atas tadi atau cara yang kedua. Dua-duanya betul. Anak-anak silahkan pilih mana yang paling mudah untuk dipahami, paling mudah untuk dilakukan. Demikian anak-anak, selamat belajar.